Lelaki parubaya yang terlahir dengan nama Alun Joseph ini merupakan pengusaha terpandang di bidang konstruksi tanah air. Sebelumnya, ia dilahirkan di keluarga keturunan Tionghoa pada tahun 1957. Di masa kanak-kanak, Yusuf ini tumbuh dan berkembang di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Meski sebenarnya tak hidup sulit, ia sempat berdagang asongan, mulai dari es mambo hingga kacang-kacangan yang dibungkus plastik pernah ia jual. Semua itu dilakukan atas dasar keinginannya sendiri untuk menambah uang jajannya. Tahun 1981, Yusuf kembali ke Samarinda untuk mencari pekerjaan. Sayangnya, pria yang berkali-kali drop out dari bangku kuliah ini kelihatannya memang tak ditakdirkan sebagai karyawan. Berulang-ulang ia ditolak saat melamar kerja, tak membuatnya patah arang. Singkat cerita, akhirnya kini pria yang sempat dikabarkan dekat dengan lingkaran keluarga cendana menjelma menjadi pebisnis ulung yang memangku jabatan penting sana-sini. Tak heran jika anak angkat Buya Hamka ini bergelimang harta. Berkat kerja kerasnya, ia diketahui menyimpan koleksi mobil mewah yang menarik untuk diulas. Mau tahu selengkapnya? Ini dia koleksi mobil mewah dan kekayaan lain Yusuf Hamka. Saat meninjau jalan tol yang ia bangun, sahabat karib Tommy Winata ini kerap kali terlihat menggunakan mobil-mobil mewah berharga miliaran. Yang pertama, sebuah SUV premium dari Jerman, Audi Q7. Mobil ini di tahun 2015 dibelinya dengan harga mencapai 2 miliar rupiah. Harga tersebut ditukarkan dengan kenyamanan khas mobil Eropa dan keganasan mesin 3000 cc turbo bertenaga 268 horsepower. Puas bermain dengan SUV, mantan bendahara tim kampanye Jokowi Ma'ruf ini juga memiliki sedan dari brand yang sama. Kali ini, Audi A4 menjadi pilihannya. Salon elegan asal Jerman ini semakin mencolok berkat warna kuning yang disematkan. Untuk menembus sedan mewah lansiran tahun 2016 ini, Yusuf diperkirakan merogoh kocek 1,25 miliar rupiah. Masih saat berkunjung di proyek tolnya, Ketua Muslim Tionghoa Indonesia ini juga sempat membawa salah satu koleksi termahalnya. Apalagi kalau bukan Rolls-Royce Phantom Drophead. Dengan atap yang dibuka, suami Lena Burhanuddin ini bisa memantau proyek tolnya dengan pandangan tak terbatas. Mobil Coupe karya perusahaan Inggris ini disebut memiliki nilai di atas 7,5 miliar rupiah. Lain halnya dengan kendaraan yang ia gunakan saat tertangkap kamera mengunjungi sebuah warung Tegal di bilangan Cikini, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan kaos oblong dan celana pendek, ia tak malu untuk makan di tempat sederhana. Meskipun ia tergolong sebagai konglomerat. Tapi lihat dulu tunggangannya, sebuah SUV ikonik asal Amerika yang benar-benar menampilkan kesan glamor. Hummer H3 berwarna silver. Tentu saja mayoritas orang yang membeli mobil ini rela mengeluarkan uang di atas 1,5 miliar rupiah karena kepincut tampangnya yang gahar. Tak ketinggalan mobil bertampang sangar lainnya yang juga harganya selangit, yaitu sebuah Land Rover Range Rover. Tak hanya sekedar jual tampang, mobil ini juga punya mesin beringas berkapasitas 5.000 cc yang sanggup melajukannya hingga 100 km per jam dalam kurang dari 5 detik dari keadaan diam. Bicara soal harga, ketika tahun 2012 saat mobil ini masih baru, ia dibanderol di atas 3 miliar rupiah. Meski tak sesering mobil lain, ayah 3 anak tersebut juga sempat menggunakan sebuah Fiat 500 convertible berwarna putih yang barunya seharga dengan 800 jutaan rupiah. Nah, jika kamu memperhatikan koleksi mobil milik Yusuf Hamka ini, seluruhnya menggunakan plat nomor yang unik. Apa kamu bisa menemukannya? Sampaikan di kolom komentar ya. Yusuf dikenal luas berkat perusahaan miliknya yang mengurusi konstruksi beberapa jalan tol di Pulau Jawa.
yaitu Citra Marga Nusapala Persada. Salah satu proyek yang dikerjakannya adalah Jalan Tol Depok Antasari. Dikabarkan, pada tahun 2012 perusahaan tersebut mengumpulkan dividen sebesar 18 miliar rupiah. Kini, perusahaan tersebut dinahkodai oleh putrinya sendiri, yaitu Fitria Yusuf. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sepak terjangnya di dunia bisnis membuat jabatan silih berganti diembannya, antara lain penasihat Sinarmas, komisaris Artagraha Investama, serta komisaris independen dan penasihat perusahaan otomotif PT Indomobil Sukses Internasional. Bukan hanya itu, ia juga sempat menjadi komisaris independen dan penasihat televisi swasta nasional PT Indosiar Visual Mandiri, komisaris independen perusahaan semen PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Hingga kini, ia masih memegang teguh nasihat dari ayah angkatnya yang merupakan ketua MUI pertama tentang sedekah yang tak menjadikannya miskin. Ia merupakan penggagas warung nasi kuning pojok halal yang menjual makanan dengan harga Rp3.000. Di bulan Ramadan setiap harinya, ia juga membagikan ribuan porsi makanan di berbagai tempat. Dan yang paling fenomenal adalah targetnya membangun 1.000 masjid di seluruh Indonesia. Dengan nuansa arsitektur Tionghoa, kini ia baru selesai membangun 3 masjid, yang salah satunya berada di kolong tol yang ia bangun. Ia berharap siapa saja dapat melanjutkan mimpi mulia tersebut. Uang nyatanya tak membuat Yusuf lupa diri. Ia ingin harta yang diberikan padanya juga bermanfaat bagi orang lain. Patut dicontoh ya, Autolovers.